ekspektasi yang terlalu tinggi, serta tuntutan penggemar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Mimpi ke Piala Dunia telah di depan mata, harus hancur dalam 180 menit. Sejatinya kita memang tidak menargetkan untuk lolos ke Piala Dunia. Sebagian para pengamat pun berpendapat, mimpi kita terlalu jauh jika lolos ke Piala Dunia. Tetapi, menurut Mimin sih, sah-sah saja. Jika ada kesempatan apa boleh buat, tuh gerbang Piala Dunia sudah di depan mata, masa ia harus dilewatkan begitu saja? Asuhan Patrick Kluivert pun langsung diberi ujian oleh Arab Saudi, bahkan badai Irak pun menghantui skuad Garuda, hingga pada akhirnya, timnas Indonesia harus gagal ke Piala Dunia, tanpa meraih kemenangan. Dengan hasil minor ini, Patrick Kluivert resmi dipecat PSSI. Karena tuntutan publik yang tinggi, dengan 287 juta jiwa, telah kecewa timnas gagal lolos ke Piala Dunia. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia, termasuk pelatih Patrick Kluivert, berkaitan dengan pemecatan pelatih tim nasional kita, yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026, dan itu bagian dari evaluasi. Tentunya publik menyambut baik keputusan dari PSSI. Untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert, PSSI harus segera mencarikan pengganti. Pelatih yang bisa mengangkat punggawa timnas agar tidak patah semangat dan terus memperbaiki kualitas ke depan. Karena bagaimanapun, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Kesepakatan pemecatan Kluivert telah ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan. Seperti dilansir dari situs resmi PSSI, sebelumnya tim kepelatihan terikat kontrak kerja sama berdurasi 2 tahun. Adapun kesepakatan itu muncul usai Patrick Kluivert gagal memenuhi target, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak yang mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depannya. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, U23 maupun U20. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi kepada seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya, termasuk kepada Patrick Kluivert. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Bahkan media Belanda pun menyoroti kabar Patrick Kluivert dipecat. Mereka menyoroti rencana awal PSSI yang tetap ingin mempertahankan Kluivert meski tak lolos ke Piala Dunia. Namun, tekanan tinggi dari masyarakat membuat rencana itu ditangguhkan. Federasi Sepak Bola Indonesia awalnya ingin melanjutkan kerjasama dengan Kluivert meski tak lolos Piala Dunia. Tetapi tekanan dari media dan supporter sangat tinggi sehingga mereka membatalkannya, ungkap Voet Balzon. Atas dipecatnya Kluivert, muncul rumor Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai cocok untuk mengisi kekosongan pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong kemudian menegaskan dirinya tidak akan kembali ke timnas Indonesia. Pelatih berusia 55 tahun itu membantah rumor akan menggantikan Patrick Kluivert. Selain itu, saya ingin menegaskan bahwa rumor terbaru tentang penunjukan kembali ke Indonesia sepenuhnya salah, tegas Shin Tae-yong. Nah, kira-kira siapa yang pantas menjadi pelatih timnas Indonesia? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar.